Well, hello, hello. Hai, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Hai, para Leo. Sekarang hari Minggu ya, besok udah masuk lagi hari Senin. Jadi ini kayaknya aku baru banget nih ngerekam videonya jam 8.40. Kayaknya bakal up jam 10 malam deh. Langsung pokoknya bikin record langsung upload kayak gitu. Tema di video kali ini adalah apa keberuntungan yang sedang datang kepada kalian. Di sini aku akan pakai beberapa jenis kartu, ada 7 jenis kartu yang aku pakai. Mantep ya, jadi panjang baca buat kalian. Pertama, by the way temanya biru semua. Pertama ada Energy Oracle Cards, terus ada juga boxnya pada kemana? Ini dia. Terus ada Sacred Destiny. Terus untuk tarotnya aku pakai Angels Oracle Cards. Terus apa lagi? Aku juga pakai Monology Oracle Cards untuk pesan kalian. Mana itu? Ini Monology Oracle Cards. Terus juga aku akan pakai ini Tilly Fortune Cards. Untuk love life-nya aku akan pakai Romance Angels Cards sama Sacred Destiny kayak gitu. Oke. Sambil aku siap-siap, aku mau ngasih tahu kalau ini adalah general reading. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Oke? Kalau kamu mau personal reading, bisa banget ke aku langsung. Bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot. Di sana kalian bisa DM aku, nanya-nanya, termasuk lihat highlights-nya aku untuk tahu gimana cara aku bekerja, testimonial, dan rate aku berapa. Sangat affordable. Oke. Sekarang kita ke Sacred Destiny Oracles dulu ya. Apa keberuntungan untuk para Leo? Keberuntungan apa? Keberuntungan apa yang hadir segera untuk para Leo? Oh, langsung 2. Oke. Terus kita ke Energy Oracle Cards. Oke. Kita ke tarotnya. Energy. Keberuntungan apa yang hadir untuk para Leo? Kita 3 ngambil ya, karena ini tarotnya. Untuk pesannya dari Monology Oracle Cards untuk para Leo sekalian, 3 juga. Terus dari Fortune, Tilly Fortune Card. Keberuntungan apa yang hadir untuk para kalian, para Leo? Ketahuan. Udah 3 ya. Pas. Oke. Untuk love life-nya, langsung 2. Keberuntungan apa yang hadir untuk para kalian? Untuk kalian para Leo. Nah, itu maksudnya. Oh my god. Terus satu lagi ini Sacred Union Messages. Langsung keluar 1. Keberuntungan apa yang hadir untuk kalian para Leo? Udah. It's so hot today. Oke. Kita mulai dari Oracle Card saya dulu ya. Ini pesan dan love life-nya kita bahas belakangan. Taruh sini. Kita mulai dari Sacred Destiny. Yang pertama adalah Potential. Nice. Yang kedua ada Focus. Oh, I think I know what it means. Jadi untuk kalian para Leo ya, berkat atau keberuntungan yang akan datang ke kalian adalah bagaimana kalian bisa memanfaatkan potensi kalian yang ada. Atau bisa juga kalian tuh akhirnya sadar potensi kalian tuh seberapa besar. Wajar sih ya, kalian tuh Leo
Jadi kalian tuh tahu sebenarnya dalam diri kalian tuh jauh lebih besar daripada yang kelihatan di luar. Lihat nggak sih, ini kan gunung. Ini yang kelihatan cuma atasnya doang, di bawahnya masih wah gede banget ke bawah. Bahkan nggak kelihatan gitu loh. Bisa aja bentuknya dalam kesadaran kalau kalian ini punya potensi yang lebih besar daripada yang kalian duga. Bisa juga potensi kalian ini akhirnya diakui oleh orang-orang di sekeliling kalian. Mungkin tempat kerja atau di keluarga kalian. Akhirnya mereka menyadari kalau kalian ini lebih daripada yang terlihat di luar. Dan berkat selanjutnya adalah fokus. Ini sama-sama gunung ya, lucu ya ini ya. Ada arti tertentu nih. Mungkin juga sebelum kita ke fokus dari dua gunung ini aja, aku bisa baca kalau masalah yang sedang kalian hadapi selama ini itu akhirnya bisa di overcome, akhirnya bisa dilewati. Mau seberapa besar masalah itu, kalian tetap bisa melewatinya. Bagus, bagus. Dan bagusnya lagi kalian bisa fokus. Mau masalahnya segede apapun, mau banyak ya dalam saat yang bersamaan, kalian tetap bisa fokus dan membuat susunan mana-mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Mau gunungnya segede gini, mau ada badai salju, mau saljunya juga tebel banget, kalian tetap bisa fokus ke depan. Bagus tuh. Bagus sekali para Leo. Ini juga artinya ya, si potensial ini artinya ketika kartu ini muncul, artinya kamu sudah siap untuk mengaktifasi potensi yang ada yang ada dalam diri kamu gitu loh. Ini juga artinya, ini pesan buat kalian, ini saatnya kalian untuk apa namanya? Dijalankan gitu loh untuk action. Jangan kayak ya sih gue tahu gue bisa lebih daripada ini, cuman diem aja. Jangan kayak gitu. Harus dilaksanakan gitu loh. Dan tap in sama potensial kalian. Maksudnya tap in tuh apa sih? Kayak ngeh dan mau melakukan potensi itu gitu loh, potensi yang dalam diri kalian. Jangan meragukan kemampuan yang kalian miliki. Karena ini kalian kayak si gunung ini, dalamnya itu ada magmanya yang siap untuk meledak gitu loh. Dan ini juga artinya ya, kalau kalian punya kayak rasa tidak nyaman atau emosi yang terpendam, sebaiknya dikeluarkan. Jangan sampai nunggu dia meledak dan malah merusak situasi dan orang-orang sekelilingnya gitu. Kalau untuk fokus sendiri, bacaan lainnya nih ya. Selain kalian akhirnya bisa fokus, walaupun masalahnya banyak, ini juga dia minta untuk tadi seperti yang aku bilang, buat prioritas dan konsentrasi sama satu hal di satu saat gitu loh, one thing at one time. Satu hal di saat satu waktu. Jangan melakukan banyak hal di saat Jangan melakukan banyak hal di saat yang bersamaan. Nah, gitu. Ketika pikiran kamu dan action kamu itu nggak fokus, itu bikin kamu progresnya lama gitu. Dan bisa makin lama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi ini pesannya buat kalian. Lihat ke dalam diri sendiri dan putuskan apa yang akan menjadi prioritas nomor 1, 2, 3, 4. Dan kalau udah, laksanakan satu-satu ya, jangan semuanya dilakukan saat bersamaan gitu. Bisa juga nih ya kalau kita lihat gambarnya nih. Ini kan dua-duanya sama-sama gunung. Ini nyambung nih kayaknya gunung yang sama. Jadi mungkin nih kalian sekarang lagi siap-siap sih memang. Lagi kayak cengkrem ke tanah, ngeliat ke atas, ngeliat ke kiri kanan, ngeliat ke langit, dan bersiap-siap untuk embark a journey. Siap-siap untuk melakukan perjalanan. Beberapa dari kalian memang lagi siap-siap melakukan perjalanan sih. Gitu. Sekarang kita ke Energy Oracle Card. Kita pakai 2 kartu aja. Yang pertama ada The Sun. Dan yang kedua ada Door to Personal Healing and Happiness. Oh, bagus nih ya. Ini berkahnya juga buat kalian adalah kehidupan kalian ke depannya akan seperti kalian para Leo. Leo itu kan lambangnya matahari. Kalian tuh jadi pusat perhatian. Kehidupan kalian tuh lebih cerah,
Atau sesimpel dari sekarang pun kalian udah bisa lihat kemana kalian mau pergi, dan kemana dan seperti apa masa depan kalian nantinya. Bisa juga artinya apapun yang sedang kalian ragukan, entah karena ditutupin sama orang lain, ataukah ditutupin sama asumsi diri sendiri, itu akhirnya terungkap semuanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik matahari. Matahari itu jangkauannya sangat luas, cahaya sangat kuat, dan maka dari itu kejujuran atau fakta yang sesungguhnya akan terungkap akhirnya. Dan semua yang ada di bawah matahari itu akan menjadi prosperous gitu. Akan jadi apa sih? Bermekaran, tumbuh, berbuah karena ada matahari itu sendiri ya. Karena matahari adalah salah satu sumber kehidupan. Jadi berbahagialah karena apapun yang kalian lakukan akhirnya bisa berbuah nih kalau aku bisa lihat ya. At least nggak langsung berbuah tapi lebih terang. Karena sudah ada bantuan dari matahari yang menyinari usaha kalian tadi atau kehidupan kalian sendiri. Dengan angka 1 ini artinya I. Kalau di traditional tarot tuh si The Magician memang ngomong tentang I. Jadi tentang diri sendiri ya, tentang saya, untuk saya, oleh saya, karena saya, dari saya. Jadi berkat buat kalian nih, kalian akan lebih banyak ini ya, bisa fokus ke diri sendiri gitu loh. Maksudnya nggak melulu ngusir orang lain, tapi kalian mungkin bisa majuin usaha kalian. Atau misalnya, apa ya, lebih bersinar lah pokoknya kalian. Apapun yang dilakukan akhirnya berhasil dan mendapatkan spotlight, mendapatkan perhatian dari orang-orang sekeliling kalian, termasuk pengakuan tadi. Oh my god. Sorry. Dan yang terakhir, ini ada door to personal healing and happiness. Akhirnya pintu yang selama ini kalian tunggu-tunggu terbuka. Pintu menuju kebahagiaan dan kesembuhan. Mungkin dari kalian beberapa nih ada yang memang lagi habis disakitin atau memang lagi proses move on. Nah, akhirnya pintunya kebuka lebar nih sayang ya. Di sana ada matahari, ada awan biru, ada rainbows, ada air yang mengalir, ada burung. Pokoknya kehidupan, ada bunga bermekaran. Nah, itulah berkat kalian ya. Akan yang sedang tersakiti atau proses healing akhirnya bisa disembuhkan dan bisa sembuh segera dan bisa membuka kebahagiaan yang lain gitu loh. Jadi nggak selamanya melulu mikirin yang kemarin udah lewat, tapi akhirnya kalian bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Finally. Sekarang kita ke fortune tea leaf-nya. Yang pertama ada family wishes come true. Ini ada hubungannya juga ya, nih kalian nih. Mungkin masalahnya ada hubungan sama keluarga, akhirnya bisa diselesaikan, bisa di-overcome. Dan itu berhubungan sama keinginan dan cita-cita keluarga. Akhirnya bisa tercapai, akhirnya bisa terpenuhi. Yang kedua ada nest, an emotional secure, loving family is important to you. Oh okay. Banyak bagi kalian para Leo, berkat yang akan datang ke kalian adalah berkat yang tidak hanya tidak berefek kepada kalian saja, tapi juga berefek besar sama keluarga kalian. Jadi yang tadi keinginan keluarga akhirnya tercapai, dan karena ini juga membuat secara emosional kalian merasa lebih aman. Dan keluarganya pun ini juga akan mendukung kalian dan akan kayak kelihatan mencintai kalian sepenuhnya gitu loh. Dan itu menjadi salah satu faktor kebahagiaan kalian dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan kalian. Bagus ya. Memang berarti ini banyak berkatnya tuh nggak cuma ke kalian efeknya, tapi juga ke keluarga kalian. Bagus nih, pengaruhnya ke keluarga banyak. Dan yang terakhir dagger, fierce worry tense situation. Oke, ini memperkuat ini ya, kondisi si gunung tadi. Mungkin sebelum kalian kesini, ini catatan aja kecil buat kalian. Akan ada masa-masa di mana kalian mungkin akan ngerasa takut dan khawatir karena kayaknya masalahnya kok lebih besar daripada yang kelihatan. Nah, tapi juga jangan khawatir bahwa masalah yang segede gitu juga bisa kalian lewatin. Bahkan ada 2 gunung loh, nggak cuma 1 doang. Nggak usah khawatir. Apalagi karena kalian dapat banyak dukungan dari orang-orang yang kalian cintai di sekeliling kalian seperti keluarga gitu loh. Oke? Dan alam semesta pun mendukung kalian. Udah dapat dukungan dari matahari juga nih. Oke, kita ke tarotnya ya. Aku pakai 3 kartu. Yang pertama ada The Dreamer. Oh, oke. The Fool ya kalau di traditional tarotnya. Aku taruh sini. The Fool. Kemudian ada Queen of Air.
Queen of Swords kalau di traditional tarot, sama Six of Fire, Six of Wands. Ini bagus nih. Artinya ini bagus ya, in chronological order. Jadi kalau berurutan nanti ke depannya nih, ini satu-satu energi nih. Door to personal healing and happiness. Kalau kalian lihat gambarnya, ini kan kayak pintu yang dia masukin juga kan. Dan ditemani oleh anjing. Anjing ini adalah lambang keluarga atau orang-orang yang akan melindungi kalian dalam perjalanan. Jadi ini sama-sama pintu. Artinya apa kalau pintu? Ini juga ya dagger nih. Dagger, sorry. Well, itu kayak pintu kan. Kayak pintu, kayak portal. Artinya akan ada sesuatu yang kalian mulai. Setelah kalian melewati dua masalah ini ya. Masalah yang katanya besar. Akhirnya kalian bisa ngelewatin gunung ini dan menemukan jalan, menemukan pintu ke chapter yang baru atau ke episode yang baru dalam kehidupan kalian. Selama kalian percaya kalau kalian bisa melewatinya, lihat nih. A leap of faith, follow your dreams, unexpected opportunities. Nanti di depannya kalian nih, selama kalian percaya kalau kalian bisa ngelewatin, selama kalian percaya dan berusaha untuk menggapai impian kalian, itu akan datang ke dalam diri kalian gitu, akan datang ke depan kalian. Akan ada kesempatan-kesempatan yang tidak terduga yang hadir. Dan ketika itu hadir, pesannya adalah Queen of Air atau Queen of Swords. Artinya gunakan logika kalian. Harus bisa realistik. Harus bisa pinter mana-mana nih yang emang benar berguna buat kalian. Jangan terpengaruh sama godaan-godaan yang menggoda hati. Gunakan pikiran kalian dan logika kalian ketika kesempatan ini datang. Kesempatan yang datang pun lebih dari satu loh. Gitu. Dia bilang objective decision making. Buatlah keputusan yang objektif, yang logika, dan clearing away all that no longer serve you. Jadi singkirkan semua hal-hal yang tidak berguna lagi buat kalian, termasuk fakta-fakta yang menjadi pertimbangan kalian dalam memutuskan keputusan tadi. Gitu. Yang terakhir ada Six of Fire atau Six of Wands. Ini kalau kalian baca artinya victory, good news is on its ways, public recognition or awards. Nah, yang aku bilang tadi nih, akhirnya orang-orang sekeliling kalian, mungkin tempat kerja atau keluarga atau apapun deh circle kalian ya, bisa mengakui kalau kalian punya potensi dan mengakui kehadiran kalian gitu loh, mengakui jasa kalian, mengakui apa yang telah kalian lakukan selama ini. Dan kalian akan memenangkan masalah-masalah ini nih yang ada nih. Wow, keren banget, say. Sekarang kita, ngomongin tentang numerologi ya, nomornya ya. Di sini ada angka 1, 0, 3, 4. Mungkin angka 10, 1, atau 7, atau angka 34. Mungkin kalian banyak yang usia 34 nih ya. 0 dan 1 lagi-lagi ngomongin tentang saya dan memulai yang baru, gitu. Jadi banyak dari kalian yang memang ini ya, lagi mau mulai sesuatu yang baru nih ke depannya. Nggak masalah karena kalian akan beruntung ya, bagus nih. Memang harus konsisten dan persisten. Dan percaya sama diri sendiri. Mungkin kalau ngomongin tentang simbol, banyak banget simbol dari gunung, matahari, sama pintu atau portal. Dan banyak hubungan sama keluarga. Kayak gitu. Sekarang kita ke love life ya, Leo. Very soon. Nah loh. Segera. Apapun yang kalian inginkan itu akan sangat segera terjadi. Mungkin yang lagi PDKT akan segera mendapat jawaban. Yang lagi pacaran akan juga segera mendapat progres. Yang lagi udah punya pasangan juga akan segera dapat jawaban dari doa-doa kalian. Mungkin lagi ada yang pengen segera hamil atau segera dapat anak atau gimana lah. Ini pokoknya bakal dapat jawaban segera. Doanya akan terjabah, akan dikabulkan. Pokoknya berita ini very soon. Ini juga artinya kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang segera, tindakan kalian juga harus segera diputuskan, harus segera dilakukan. Dia bilang, clearly decide what you want so that it comes to you now. Ini sama kayak gini nih, putuskan apa yang kalian mau. Ini kan kita lagi ngomongin asmara ya. Putuskan yang kalian mau atau siapa yang kalian pilih dan bam, langsung choose. Gak usah kelamaan mikir. Tentuin dulu tapi jangan dua-duanya dijalanin, pilih salah satu dan go gitu. Yang kedua, ada codependency. Ini kebalik. Codependency ini artinya codependency artinya kayak ke addiction, apa sih bahasa Indonesianya?
kecanduan atau kayak kecanduan sama pasangan, ini kebalik. Artinya mungkin nih Leo, kalian nih saking berkarismanya, berkarismanya itu apa coba? Saling berkarismanya ya. Kalian tuh banyak banget orang-orang lawan jenis yang clingy atau nempel mulu sampai kalian enak nggak bisa napas, bikin nambah masalah aja. Nah nanti ke depannya orang ini akan akhirnya lepas, akhirnya kalian bisa nafas dan melakukan yang kalian bener-bener pengen lakukan. Atau bisa juga kalian yang selama ini kayak, kok gue nempel banget sih sama satu orang, kok gue gak bisa move on gitu. Akhirnya kalian bisa lepas dari itu dan akhirnya bisa berjalan sendiri nih. Mau kayak gimana pun juga perjalanannya atau kondisi nih, kondisi medan perangnya. Bagus ya. Yang terakhir ada unrequited love. There is not enough traction or chemistry to keep this relationship going. Ini ada hubungan sama ini ya. Mungkin tadi itu orang yang ngejar kalian, yang nempel-nempel sama kalian, akhirnya sadar kalau cintanya tidak berbalas oleh kalian, akhirnya mereka menyerah dan menghilang. Menghilang dari peredaran dan menghilang untuk mengganggu kalian. Bisa juga ini buat kalian nih. Mungkin kalian lagi ngejar seseorang. Nih ya, ini ada hubungan sama ini. Terus kalian kayak digantungin dan kayak kebingungan sebenarnya kenapa atau apa yang akan terjadi. Akhirnya selain kalian bisa dapat jawaban yang jelas, bisa juga jawaban jelas itu adalah kalian ditolak. Tapi jangan bersedih hati, ditolak itu ya prinsip aku nih. Rejection is protection. Itu always like that. Itu selalu bekerja seperti itu. Ketika kamu ditolak, artinya kamu ini sedang dipersiapkan dengan hal yang jauh lebih baik buat kalian. Ketika kalian mendapat penolakan, itu artinya kalian sedang dilindungi. Bisa aja nih orang nih, ternyata setelah kalian udah tolak dan move on, baru ketahuan ternyata orangnya tukang nyolong, males banget. Baru ketahuan ternyata dia playboy. Alhamdulillah kan, bersyukur kalau nggak jadi kemarin. Coba kalau jadi, makin sakit hati kamu. Gitu. Aku minum dulu. Aus, Bu. Nah, oke. Sekarang kita ke pesannya ya. Ada 3. I'm scared. It's too risky. Oke. Ini ada hubungannya sama orang ini nih ya. Yang tadi. Dia takut. Jadi dia pergi. Karena terlalu beresiko. Mungkin dia tahu ke depannya ini akan makin sakit hati mereka. Jadi daripada makin sakit hati, mendingan gue udahan aja, kabur. Selesai. Bisa juga kalian mendapatkan jawaban dari orang yang ghosting kalian. Mereka akhirnya mengakui bahwa aku ketakutan waktu dulu kamu deketin, aku ketakutan waktu kita makin deket terus makin serius, aku ketakutan, jadi aku takut terus aku pergi. Gitu. Yang kedua ada you have me lost in my emotions. Nah, ini juga ada yang makin bucin sama kalian. Kayak mereka bingung kenapa gue ini nggak yang biasa pakai logika, bisa-bisanya ngadepin kalian jadi nggak pakai logika. Wow. Terus yang terakhir, we are mirroring each other. Ini artinya kita nih kayak saling jadi apa ya, mirroring apa sih bahasa Indonesia? Jadi kayak saling copy satu sama lain gitu loh, layaknya cermin, saling mencerminkan satu sama lain. Jadi misalnya kalau kalian bete, dia pun akan berlaku demikian. Kalau kalian misal lagi sedih, mereka pun akan seperti itu. Bagi kalian yang udah punya pasangan dan lengket-lengket aja, ini kalian makin connect satu sama lain nih. Saling bisa merefleksikan kondisi satu sama lain. Makin kayak instingnya makin kenceng ya. Makin tahu gitu kalau dia lagi sedih, makin tahu kalau dia lagi seneng, makin tahu kalau dia lagi kenapa-napa. Gitu. Bagus. Bagus sekali. Terus, yang terakhir ada dari monologi oracle cards. Yang pertama, look at the bigger picture. Yang kedua, a win-win outcome is forecast. Dan yang terakhir ada take time to breathe out. Oke. Bagi kalian yang kayak kebingungan, sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Atau sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? What is going on? Kalian coba sejenak, diam sebentar, sesuai sama ini ya, sebelum melangkah lebih jauh. Lihat situasinya dulu, coba diresapi, dan menarik, tarik garis lurus ke belakang. Coba lihat kira-kira ini kenapa sih? Coba lihat rangkaian kejadian-kejadian awal ini. Itu tuh ada maksud semua. Look at the bigger picture. Jangan terlalu fokus sama hal kecil-kecil yang terjadi di depan mata. Coba kalian mundur ke belakang. Coba lihat kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Sebenarnya kenapa? Mungkin dari situ kalian akan lebih mengerti ya. Lebih dapat pemahaman yang lebih luas gitu. Dan ketika itu terjadi, pastikan ya udah kalian santai juga lagi. Kondisinya nggak buru-buru atau kayak gimana gitu.
Take time to breathe out. Coba nafas, dilepaskan itu. Jangan dihirup aja, tapi hembuskan. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada a win-win outcome is forecast. Bagi kalian yang mungkin lagi bingung kira-kira hasil dari kerjaan kalian kayak gimana, atau hasil dari mungkin kalian lagi ada yang kena masalah hukum ya, ada hubungan sama hukum di sini, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang adil seadil-adilnya. Mungkin lagi ada yang bikin business deal, itu akhirnya dapat keputusan yang beradil satu sama lain. Bagus tuh buat kalian. Bisa juga misalnya kalian lagi buat deal dengan pasangan kalian, mungkin lagi diskusi mana, siapa harus ikut saya, ikut kamu, itu akhirnya bisa mendapatkan resolusi yang baik gitu. Ngomongin tentang waktu ya, hasil puncak-puncak ini akan terjadi di full moon in Libra atau full moon in Sagittarius, berarti di bulan September Oktober sampai November Desember tahun ini. Seperti itu Leo, cukup jelas ya. Jawabannya semuanya jelas, nggak belibet. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, komen apapun, termasuk komen ide yang ingin kalian aku bacakan di video berikutnya. Terus juga mungkin iseng mau baca komen-komen yang lain dan saling menyemangati. Cakep, sangat positif ya komunitas ini. Kemudian subscribe yang belum subscribe, sudah subscribe as usual, terima kasih. Terus juga bisa follow IG dan TikTok aku @dexratarot, karena di sana aku suka bikin bacaan lucu dan prediksi setiap harinya, termasuk karena hari Minggu ya. Aku suka bikin prediksinya tiap hari Senin, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja, tenang aja kalau nggak ngerti. Juga kalau kalian mau personal reading bisa hubungin aku di IG aku, Instagram aku @dexratarot. DM aja, tanya segala macem, lihat-lihat profil aku. Nanti kalian tahu gimana caranya aku bekerja, berapa banyak kartu yang aku pakai. Kartu yang aku pakai itu tidak terbatas ya, nggak cuma tarot, tapi juga oracles. Terus rate aku sangat affordable. Nanti kalian lihat sendiri aja di sana. Oke deh, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Leo, stay safe.